Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 21 Zulhijjah 1441 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam pelajaran akidah untuk kelas 7B SMP Intan Ilmu Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati tullab, hafizakumullah, para santri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Ini adalah pertemuan yang keempat. Jadi pertemuan yang pertama, kedua dan ketiga itu adalah pendahuluan dari pelajaran akidah kita. Pada pertemuan pertama, kedua dan ketiga kita sudah mempelajari pendahuluan dari pelajaran akidah kita, yang dimulai dengan pengertian akidah, kemudian juga berkaitan dengan kitab tauhid, dan juga berkaitan dengan kalimat tauhid. Baik, sekarang kita mulai membaca kitab ini. Lihat bukunya masing-masing. Lihat bukunya masing-masing. Penulis di sini membuka halaman 1, ya, buka halaman 1. Taib. Ahibati hafizakumullahu taala, para santri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, kita memulai membaca kitab tauhid. Penulis mengatakan bab 1 atau bab yang pertama. Taib, man yurid an yaqra? Siapa yang ingin membaca? Angkat tangannya. Saya ingin membaca, angkat tangannya. Taib, Alexis, silahkan baca. Alexis, buka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baca bab 1 dan seterusnya, baca. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu. Dengarkan. Baca bab 1. Kemudian seterusnya tauhid, hakikat. Baca bab 1. Baca bab 1. Ya, dibaca kalimat tauhidnya. Tauhid, hakikat. Tauhid, hakikat dan kedudukannya. Baik, perhatikan di sini. Perhatikan, kita sekarang hari As-Sulasa. Kemudian sekarang tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 2020. Kemudian di sini harus ada Bismillahirrahmanirrahim. Lihat para santri sekalian, pembelajaran kita tentang kitab tauhid caranya adalah seperti ini. Misalkan bab 1, bab pertama,
tauhid dalam tanda kurung hakikat dan kedudukannya. Perhatikan baik-baik cara pembelajaran kita. Yang pertama yaitu makna bab. Apa yang dimaksud dengan tauhid, hakikat dan kedudukannya? Ketika penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah menyebutkan tauhid, hakikat dan kedudukannya. Apa maksudnya? Nah, kita pelajari nanti. Makna bab maksudnya adalah begini. Ya. Baru setelah itu kita hubungan bab dengan tauhid. Hubungan bab dengan tauhid. Setiap mempelajari bab selalu seperti ini. Ya. Tauhid, hakikat dan kedudukannya sebagai bab yang pertama, maka makna babnya apa? Kemudian hubungan bab dengan tauhid apa? Ya. Baik. Perhatikan baik-baik para santri sekalian yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Perhatikan baik-baik. Makna bab berarti makna bab yang pertama, ya. Makna bab yang pertama adalah penulis menjelaskan tentang pengertian tauhid dan kewajiban bertauhid dan kewajiban bertauhid. Nah, ini makna babnya. Penulis, atau lebih kita katakan bukan penulis, penjelasan lebih enaknya. Makna bab adalah penjelasan tentang pengertian tauhid dan kewajiban bertauhid. Jadi di dalam bab ini penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang pengertian tauhid dan juga kewajiban bertauhid. Artinya apa pengertian tauhid? Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, apa pengertian tauhid? Ayo, siapa yang mau membaca apa yang dia sudah tulis? Apa pengertian tauhid? Naam, angkat tangan. Siapa yang mau membaca apa yang sudah dia tulis? Apa pengertian tauhid? Angkat tangan. Siapa yang mau? Naam, angkat tangannya. Selain Alexis, angkat tangannya. Taib, Muhammad Ashifa. Apa pengertian tauhid? Muhammad Ashifa. Pengertian tauhid secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang artinya menjadikan sesuatu tunggal atau kebalikan dari genap. Arti tauhid secara istilah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah semata, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Begitu ya? Itu arti tauhid. Nah, di dalam makna bab yang pertama penulis penjelasan tentang pengertian tauhid yang sudah kita pelajari dan juga kewajiban bertauhid. Jadi seseorang beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, itu hukumnya wajib. Ya, perhatikan baik-baik. Makna bab adalah penjelasan tentang pengertian tauhid dan kewajiban bertauhid. Taib. Sekarang apa hubungan bab dengan tauhid? Ya, apa hubungan
bab dengan tauhid. Hubungan bab dengan tauhid jelas, sangat jelas sekali bahwa bab pertama menjelaskan tentang hukum bertauhid. Bab pertama menjelaskan tentang hukum bertauhid, bahwa hukumnya adalah wajib. Nah, bahwa hukum bertauhid adalah wajib, dan wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak melakukannya. Nah, ini yang dimaksud dengan hubungan bab satu ya dengan tauhid, yaitu bab 1 menjelaskan tentang hukum bertauhid. Hukum kita beribadah hanya kepada Allah semata itu apa? Ya, hukum kita beribadah hanya kepada Allah semata itu apa? Bahwa hukumnya adalah wajib, dan wajib pengertiannya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang keras. Allah memerintahkannya dengan tegas, ya, diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak melakukannya. Siapa yang tidak bertauhid, siapa yang melakukan kesyirikan, kebalikan dari tauhid, maka diancam dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu selalu ketika kita berbicara bab, ya, caranya seperti itu. Cara kita belajar tauhid atau pelajaran akidah dari kitab tauhid, caranya seperti itu. Kita pelajari dulu makna bab. Makna bab yang pertama, penjelasan tentang pengertian tauhid dan kewajiban bertauhid. Kemudian hubungan bab pertama dengan tauhid. Bab pertama menjelaskan tentang hukum bertauhid. Ya, hukum bertauhid. Bahwa hukum bertauhid adalah wajib. Dan pengertian wajib yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang tegas, yang keras, yang besar, yang berat. Apabila ada yang meninggalkannya, maka dia diancam siksa. Ya, apabila ada yang meninggalkannya, dia diancam dengan siksa. Nah, ini bab yang pertama. Taib. Sudah semuanya ditulis? Kalau sudah, angkat tangannya. Sudah semua ditulis? Sudah? Taib. Sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama. Mana tadi Alexis? Silahkan baca lagi Alexis, ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Baca artinya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Baik. Sekarang perhatikan pada Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, setiap kali menyebutkan bab, beliau menyebutkan ayat yang berhubungan dengan bab tersebut. Nah, seperti ini. Beliau menyebutkan ayat
yaitu lihat ayatnya adalah Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, caranya sama seperti tadi. Yang pertama yaitu kita mempelajari makna ayat. Nah, apa makna ayat Quran surah Az-Zariyat ayat 56? Ya. Makna ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan ini adalah tujuan penciptaan mereka. Makna ayat adalah Allah memerintahkan kepada jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Atau saya rubah sedikit redaksinya, untuk bertauhid. Untuk bertauhid. Yaitu beribadah hanya kepada Allah, dan ini adalah tujuan penciptaan mereka. Ini makna ayat. Allah memerintahkan kepada jin. Jin siapa itu? Makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api. Dan kepada manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Untuk apa? Untuk bertauhid. Ya, apa itu tauhid? Yaitu beribadah hanya kepada Allah. Nah, itu perintah Allah dalam ayat ini, dan itu makna ayat. Dan ini adalah tujuan penciptaan mereka, yaitu penciptaan jin dan manusia. Penciptaan jin dan manusia. Itu makna ayat Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ya. Jadi para santri sekalian, ustaz, seluruh manusia tujuannya adalah bertauhid. Diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah apa? Bertauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah. Dan inilah tujuan penciptaan kita di dunia ini. Tujuan penciptaan kita mengabdi kepada Allah semata, beribadah hanya untuk Allah, berdoa hanya untuk Allah, salat hanya untuk mengharap pahala dari Allah, puasa hanya untuk berharap pahala dari Allah, dan seterusnya. Baik, sekarang lihat hubungan ayat dengan bab. Nah, bab yang pertama. Hubungan ayat dengan bab. Apa hubungan ayat dengan bab? Ayat ini menunjukkan wajibnya bertauhid. Nah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, babnya kan menunjukkan hukum bertauhid, yaitu wajib. Ayat ini menunjukkan wajibnya bertauhid karena Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk tujuan hal tersebut.
hal tersebut. Nah, gitu. Ayat ini menunjukkan wajibnya bertauhid. Wajibnya bertauhid. Karena Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk tujuan hal tersebut, yaitu bertauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah, itu hubungan ayat dengan bab. Nanti saya di dalam ulangan-ulangan, ya, ulangan-ulangan saya akan tanya apa makna ayat Quran surat Az-Zariyat ayat 51. Kemudian apa hubungan ayat dengan bab? Nah, seperti itu selalu saya akan tanya, ya. Kemudian sekarang kita ambil poin selanjutnya, yaitu faidah dari ayat. Nah, apa faidah ayat Quran surat Az-Zariyat ayat 51? Faedahnya banyak. Ya, faedahnya banyak. Tapi kita ambil yang selain sudah kita tulis. Di antara faedahnya adalah bahwa yang Maha Pencipta, yang paling baik, yang paling berhak diibadahi. Yang tidak mencipta, tidak berhak diibadahi. Nah, ya. Yang Maha Penciptalah yang paling berhak diibadahi. Karena Allah Maha Pencipta, maka berdoa hanya kepada Allah. Karena Allah Maha Pengatur, maka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kuasa, maka salat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya, ya. Nah, ini faedah dari ayat Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yang Maha Penciptalah yang paling berhak diibadahi. Yang tidak mencipta tidak berhak. Manusia tidak mencipta, tidak boleh kita berdoa kepadanya. Kemudian jin tidak mencipta, tetapi dia bahkan makhluk yang diciptakan, tidak boleh kita berdoa kepadanya. Nah, seperti itu. Nah, selalu para pesantren sekalian, seperti ini pelajaran kita. Ya, selalu seperti ini pelajaran kita. Nah, kemudian faedah yang kedua dari ayat ini adalah, saya tuliskan di sini biar lebih jelas. Saya tuliskan di atas, ya. Faedah yang kedua, ini kan faedah pertama. Faedah yang kedua di sini. Kedua, setiap perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Selalu ada hikmahnya. Setiap perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Ya. Setiap perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Seperti Allah menciptakan jin, menciptakan manusia, selalu ada hikmahnya. Allah membuat sesuatu tidak sia-sia. Allah membuat sesuatu bukan karena iseng. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda ma bainahuma batila. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan batil. Tidak, tetapi ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia
dan jin. Allah menciptakan babi, ada hikmahnya. Allah menciptakan iblis, ada hikmahnya. Allah menciptakan minuman keras, ada hikmahnya. Allah menciptakan anjing yang air liurnya najis, berat, ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Ya, kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu hikmahnya. Seperti misalkan, Ustadz, apa tujuannya Allah menciptakan babi? Kan haram. Maka kita katakan pasti ada hikmahnya. Tahu atau tidak tahu? Nah, itu ya. Baik, sekarang kita mempelajari ayat yang selanjutnya. Man yurid an yaqra? Siapa yang ingin baca? Angkat tangan. Baik, Adam, Zain, angkat tangan. Ya, baca, Iqra ya Adam. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibuhut tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Itu An-Nahl ayat 36. Baik. Surat apa? Ada An-Nahl ayat 36. Nah, caranya sama tadi. Makna ayat An-Nahl ayat 36 apa? Ya, seperti itu selalu. Kita belajar kitab tauhid caranya seperti itu. Baik, lihat di sini. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut-tagut. Nah, sebelum kita berbicara makna ayat, ya, perhatikan ada kata-kata yang perlu kita ketahui. Makna ayat. Ya, ada kata-kata di antaranya tagut. Apa arti tagut di dalam surah An-Nahl ayat 36? Arti tagut adalah segala sesuatu yang disembah atau diibadahi selain Allah. Nah, ini. Segala sesuatu yang disembah atau diibadahi selain Allah. Seperti dalam hal ini orang menyembah berhala, maka itu tagut. Berhala itu adalah tagut. Orang menyembah kuburan, maka kuburan tersebut adalah tagut. Orang menyembah keris, keramat, jimat, maka itu adalah tagut. Ya, maka itu adalah apa? Tagut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada manusia yang rela untuk disembah, maka itu adalah tagut. Atau ada jin yang rela untuk disembah, diibadahi, maka itu adalah tagut. Nah, itu arti tagut di dalam ayat ini. Baik, apa makna ayat? Ya, makna ayat adalah Allah memberitahukan bahwa para rasul diutus untuk mendakwah atau mengajak umatnya agar bertauhid, yaitu beribadah
hanya kepada Allah dan hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada taghut, yaitu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan bahwa para rasul diutus untuk mengajak umatnya agar bertauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada taghut. Ya, tidak kepada taghut. Nah, ini makna ayat di dalam surat An-Nahl ayat 36. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas mereka adalah menyampaikan tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa surat, di antaranya surat Hud, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, kalian tidak memiliki sembahan yang diibadahi selain Allah. Selalu seperti itu. Dakwahnya para rasul, para nabi adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada taghut, dan tidak beribadah kepada taghut. Ya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan ayat dengan bab. Apa hubungan ayat dengan bab? Ayat ini menunjukkan bahwa hukum bertauhid adalah wajib. Hukum bertauhid adalah wajib. Ya, karena tauhid adalah dakwahnya para rasul seluruhnya. Hukum bertauhid adalah wajib karena tauhid adalah dakwahnya para rasul. Jadi tugas seluruh rasul mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini menunjukkan bahwa hukum bertauhid adalah wajib karena tauhid adalah dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam seluruhnya. Ya, dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam seluruhnya. Baik. Kemudian faidah dari ayat ini, Quran surat An-Nahl ayat 36. Faedahnya yang pertama, agama seluruh rasul adalah tauhid. Jadi agama seluruh rasul itu sama, yaitu tauhid. Adalah sama, yaitu tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran atau faidah dari ayat ini yang kedua adalah seluruh jin dan manusia
tidak mempunyai alasan, tidak mengetahui tauhid. Karena seluruh rasul sudah mendakwahkannya. Ya, karena seluruh rasul sudah mendakwahkannya. Jadi nanti di akhirat tidak ada yang mengatakan, ya Allah saya nggak tahu tauhid, makanya saya minta kepada orang yang dikubur, saya berdoa kepada orang yang sudah dikubur, saya nggak tahu kalau harus berdoa hanya kepada Allah. Nah, tidak bisa mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada seluruh jin dan manusia para rasul yang dakwahnya tentang tauhid. Dakwahnya tentang tauhid. Ya, seperti itu. Faedah yang ketiga yaitu faedah yang ketiga dari ayat ini, Quran surah An-Nahl ayat ke-36 adalah agungnya perkara tauhid. Agungnya perkara tauhid. Kenapa? Karena ia adalah dakwah seluruh rasul. Agungnya perkara tauhid karena dia adalah dakwah seluruh rasul. Jadi rasul-rasul seluruhnya mengajak kepada umat manusia dan jin kepada tauhid. Ini menunjukkan agungnya perkara tauhid. Ya, agungnya perkara tauhid. Kemudian ini saya hapus sedikit ya. Faedah yang keempat, yang terakhir. Faedah yang keempat, di dalam ayat ini terdapat rukun tauhid. Nah, coba saya ingin tanya dulu kepada para santri sekalian, siapa yang bisa menyebutkan rukun tauhid yang sudah kita pelajari? Angkat tangan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan rukun tauhid yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu? Nah, angkat tangan. Taib Muhammad Syamsi Al-Fajr. Silahkan. Apa itu rukun tauhid? Ya Muhammad Syamsi. Rukun pertama tauhid, la ilaha. Tidak ada sembahan apapun yang berhak disembah. Rukun kedua, ilaha, kecuali satu-satunya Allah, kecuali Allah satu-satunya. Nah, la ilaha disebut rukun apa? Disebut rukun pertama, Ustaz. Apa namanya? An-nafyun. An-nafyu artinya apa? Peniadaan, Ustaz. Peniadaan. Rukun yang kedua disebut apa? Al-isbat. Al-isbat artinya apa? Penetapan. Nah, di dalam Quran surat An-Nahl
ayat 36 juga ada rukun tauhid, penetapan dan peniadaan. Lihat ayatnya, lihat bukunya masing-masing. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Lihat, an i'budullah, ya, wajtanibut taghut, wajtanibu at-taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Ini yang disebut dengan rukun tauhid. Ini rukun al-isbat, al-isbat atau penetapan. Nah, ini rukun an-nafyu atau peniadaan. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah, beribadahlah hanya kepada Allah. Kemudian meniadakan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang disebut dengan rukun tauhid, rukun penetapan dan rukun peniadaan. Selalu di dalam tauhid ada seperti itu. La ilaha, peniadaan. Illallah, penetapan. U'budullaha, beribadahlah kepada Allah, penetapan. Ijtanibut taghut, peniadaan, sembahan selain Allah. Ya. Nah, selalu tauhid selalu ada peniadaan dan penetapan. Naam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah dari ayat Quran surat An-Nahl ayat 36 ada 4 faedah. Agama seluruh rasul adalah sama, yaitu tauhid. Kemudian yang kedua, seluruh jin dan manusia tidak mempunyai alasan tidak mengetahui tauhid karena seluruh rasul sudah mendakwahkannya. Kemudian yang ketiga, agungnya perkara tauhid karena ia adalah dakwah seluruh rasul. Yang keempat, di dalam ayat ini terdapat rukun tauhid, yaitu yang pertama an-i'budullah. An-i'budullah al-itsbat, penetapan, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, peniadaan, meniadakan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, para santri sekalian, jika sudah menulis, maka perhatikan sekali lagi cara kita belajar tauhid seperti itu, ya. Kita belajar akidah di dalam kitab tauhid selalu seperti itu, yaitu cara kita mempelajarinya. Kita baca ayatnya, kemudian kita baca artinya, lalu kita terangkan makna ayat, kemudian hubungan ayat dengan bab, kemudian faedah-faedah dari ayat tersebut. Ya, selalu seperti itu kita mempelajari tentang pelajaran akidah kita. Nah, masih ada waktu 10 menit. Dan siapa yang ingin bertanya dipersilahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, para santri sekalian dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Ustadz, ana gambar ngeblur
ngeblur, insya Allah nanti kalau seandainya ngeblur banget, maka dilihat rekamannya, ya. Dilihat rekamannya jelas insya Allah taala. Pelajaran kita sudah selesai. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.